Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi tentang bilangan berpangkat, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat ini ada beberapa sifat yang harus kita pahami. Contohnya sifat yang pertama, ketika ada bilangan berpangkat A dipangkatkan M dikalikan dengan A dipangkatkan N, maka cara mengerjakannya adalah A pangkatnya ditambahkan, jadi M ditambah dengan N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, pangkatnya yang berbeda, maka cara mengerjakan tinggal ditambah. A pangkatnya ditambah, M tambah N. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, ketika ada bilangan pokok A pangkat M, tandanya bukan dikali tapi dibagi dengan A pangkat N. Maka cara kita mengerjakan adalah bilangan pokoknya tetap, pangkatnya dikurang. Jadi bedanya dengan perkalian, kalau pembagian pangkatnya dikurang, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Paham ya? Nah, sifat yang ketiga itu adalah ketika ada suatu bilangan dikalikan, misalnya A dikalikan dengan B, kemudian dipangkatkan dengan M, maka cara kita mengerjakan itu bisa dengan A-nya kita pangkatkan M dulu, baru dikali dengan B-nya dipangkatkan dengan M. Ini adalah sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, jika ada suatu bilangan pokok A, ada pangkatnya N, kemudian bilangan ini kita pangkatkan lagi. Jadi A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M. Maka cara mengerjakannya adalah bilangan pokoknya tetap, pangkat yang di dalam ini dikalikan dengan pangkat yang di luar. Di A pangkat N dipangkatkan dengan M, hasilnya adalah A pangkat N kali M. Kemudian yang kelima, jika ada suatu pecahan A per B, ini akan dipangkatkan dengan M. Itu artinya A-nya dipangkatkan M, B-nya juga harus dipangkatkan dengan M. Paham ya? Nah, dari masing-masing ini nanti akan Ibu berikan contohnya. Tapi ini akan Ibu tambahin dulu. Kalau misalnya nih, jika ada suatu bilangan A dipangkatkan negatif N, maka biar ini menjadi positif, itu diubahnya jadi gini, 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat min N ini biar jadi pangkat positif, ini dibuat 1 per AN-nya jadi di bawah. Terus gimana Bu kalau misalnya dia bentuknya kebalikannya? 1 per A pangkat min N, jadi minnya di bawah, A pangkat min N-nya di bawah. Maka cara mengerjakannya kita balik. Kalau ini tadi A pangkat min N, jadinya 1 per A pangkat N. Kalau bentuknya pecahan gini, maka menjadi A pangkat N. Jadi kalau dia negatif, biar jadi positif taruh bawah. Kalau yang negatif di bawah, biar jadi positif taruh di atas. Paham ya? Nah, ini beberapa sifat dari perpangkatan bilangan. Contoh, kalau biasanya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Biasanya kalian pasti mengerjakannya 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Terus 2 pangkat 4 itu artinya 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Baru dihitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berapa sih? Dikaliin aja. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 dikali 2 32, berarti 2 pangkat 5 itu 32. Kalau disuruh di soalnya dalam bentuk bilangan berpangkat berarti sampai sini selesai, tapi kalau disuruh mencari hasilnya berarti harus sampai 32. Nah, di sini tadi kalau kita misalnya tidak menggunakan cara biasa, berarti kita bisa langsung pakai rumus yang pertama, rumus yang ini ya. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Berarti cara ngerjainnya adalah 2-nya tetap, pangkatnya ditambah. Pangkat yang pertama 3 ditambah dengan pangkat yang kedua 2. Jadinya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 adalah 32. Sama hasilnya. Jadi lebih cepat kalau kita menggunakan sifat yang sudah kita pahami. Kemudian contoh yang kedua, jika ada bilangan pokok misalnya 3. 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 3. Nah, karena tadi kita udah tahu ya, kalau pakai cara biasa kan panjang. Kita pakai sifatnya tadi aja. Sifatnya tadi adalah A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Nah, ini lebih mudah nih, lebih praktis. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3, berarti 3 pangkatnya dikurang, karena tandanya dibagi, berarti pangkatnya dikurang. 5 dikurang 3. Berapa 5 dikurang 3? 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Paham? Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Jika ada suatu bilangan, misal bilangannya 2 dikalikan dengan 3 dipangkatkan 2. Nah, ini berarti kalau kita jabarkan sesuai rumus yang tadi, A kali B pangkat M, maka jadinya adalah A pangkat M dikali B pangkat M. 2 kali 3 pangkat 2 artinya 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, 4. 4 dikali 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3, 9. 4 kali 9, 36. Paham ya? Ini contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, misalnya gini. Ada suatu bilangan 4, dipangkatkan 2. Kemudian di luar dipangkatkan 2 lagi. 4 dipangkatkan 2, kemudian di luar dipangkatkan 2 lagi. Maka, kita ubah dengan menggunakan sifat yang udah kita ketahui tadi. Jika A pangkat N dipangkatkan M, maka jadinya A pangkat N kali M. 4 pangkat 2 dipangkatkan 2, berarti 4 pangkat 2 dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4 ya, berarti 4 pangkat 4 artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berapa ini? 4 kali 4? 16. 16 dikali 4? 64. 64 kali 4 hasilnya adalah 256. Nah, ini adalah contoh yang keempat. Kita lanjutkan contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima, misal 3/5 dipangkatkan 3. Tadi kan 2, 3 terus ya. Kita ganti angkanya 5. 3/5 pangkat 3. Artinya 3-nya dipangkatkan 3, per 5-nya juga dipangkatkan 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3 kali 3.
5 pangkat 3 berapa? 5 kali 5 kali 5. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Kemudian 5 kali 5 25, kali 5 lagi 125. Jadi 3/5 pangkat 3 hasilnya adalah 27/125. Lanjut yang ke-6. Yang ke-6 ini sebenarnya lebih simpel nih. Misal ada bilangan pokoknya adalah 8 pangkat min 2. Artinya dibuat 1/8 pangkat 2. 1/8 pangkat 2 berapa? 8 kali 8. 8 kali 8 adalah 64. Jadi lebih mudah nomor 6. Nah, contoh nomor 7. Nomor 7 dibalik. Misal 1/7 pangkat min 2. Berarti kalau dibalik jadinya 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 berapa? 7 kali 7. 7 kali 7 adalah 49. Jadi hasilnya adalah 49. Paham ya? Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.